Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Senang sekali karena kita sudah bisa ketemu lagi dalam episode ini. Dalam DBS To The Point kali ini, saya sengaja mengundang kembali Singgi Widyastono, anak muda berumur 23 tahun yang menjadi salah satu pendiri teman Ahok. Saya berharap Anda tidak menganggap siaran ini sebagai siaran ulang. Berkat kerja keras anak-anak generasi digital ini, syarat dukungan minimal untuk Basuki Cahayapurnama, Heru Budi Hartono telah terpenuhi. Senin kemarin, mereka menggelar syukuran di markasnya Pejaten, Jakarta Selatan. Mas Singgi, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih kembali, Pak Don. Ini yang kedua Anda saya undang ke sini. Kedua kali, betul. Kedua kali. Tapi kali ini tidak selama seperti sebelumnya. Siap. Nah, pemirsa, sebelum kami berbincang lebih lanjut dengan Singgi, kita simak dulu liputan rekan saya berikut ini. Potong tumpeng di markas teman Ahok Pejaten Jakarta Selatan menandai syukuran atas terkumpulnya 533 ribuan kartu tanda penduduk untuk pencalonan pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono. Pasangan yang didukung penuh teman Ahok ini maju lewat jalur independen di Pilkada Jakarta tahun 2017. Sebelum Maret, kumpulan anak muda berusia 20 tahunan ini sebenarnya telah mengumpulkan fotokopi KTP di atas 700 ribuan. Namun karena saat itu Ahok belum menetapkan pasangan, teman Ahok harus mengecek ulang dukungan warga Jakarta kepada Ahok Heru Budi. Teman Ahok hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk memenuhi syarat minimal yang ditetapkan KPU Jakarta. Meski syarat minimal telah terlampaui, teman Ahok bertekad mengumpulkan 1 juta KTP untuk Ahok Heru Budi. Kita berpikirnya sih kalau misalnya kita bisa ngumpulin, kalau kita bisa mendukung Pak Ahok dengan suara maksimum, kenapa kita harus berhenti di suara minimum gitu. KTP yang dihimpun tadi nantinya akan disetor ke KPU Jakarta untuk diverifikasi. KPU lalu akan memutuskan apakah KTP yang disetor teman Ahok memenuhi syarat atau tidak. Mas Singgi, dramatis juga akhirnya pada saat ini sudah terkumpul 532, syarat minimal ya, 532.213 KTP. Sebetulnya yang Anda sudah kumpulkan lebih dari itu. Apa sebetulnya yang kemudian teman-teman rasakan setelah bisa mencapai di tahap ini? Kalau kita cerita dari awal sebenarnya Pak Don, kita mulai dari bulan Juni tanggal 15 2015 sampai bulan Maret di awal itu kita masih pede sekali dengan angka 784 angka 780.000. Betul, KTP. Tapi setelah pertemuan kami dengan Pak Ahok dan Pak Ahok menyatakan bahwa dia akan maju lewat jalur independen bersama Pak Heru Budi Hartono, wakilnya Pak Ahok pesan sama kita, Mas mendingan gunakan formulir yang baru saja karena kita yakin nanti bila ada gugatan karena menambahkan klausa baru ke dalam formulir dalam formulir dari KPU. Betul. Ada klausa baru. Betul, itu ada masalah gugatan takutnya. Oke. Akhirnya kita mengulang kembali pengumpulan pertanggal 8 Maret. Dari 780.000 lalu kemudian Anda mengulang kembali. Mengulang kembali. Untuk buat sesuatu yang lebih benar menurut tuntutan. Betul sekali. Kita akan meminimalkan gugatan. Awalnya tidak ada namanya, calon wakilnya, akhirnya kita buat dengan ada namanya. Oh, ada nama. Oh iya, Heru sudah masuk. Betul sekali. Dan dalam waktu tempo 1 bulan sampai dengan hari ini sudah tercapai 547.000 KTP dukungan. 547 yang masuk ya? Iya, 547.000 KTP. Yang biasanya 500.000 itu didapatkan kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Jadi Anda bisa lihat, artinya saya bisa lihat perbedaan. Betul. Pengumpulan KTP setelah Ahok Heru mendeklar maju lewat jalur independen dan sebelum. Jadi yang ini 1 bulan sampai terpenuhi sekian, sedangkan yang sebelumnya 780 untuk sekian bulan, bukan? Betul sekali. Kalau 500.000 itu dalam waktu tempo 6 bulan. Nah, 700.000 berarti kurang lebih di bulan Februari kita baru berhasil mendapatkan 700 ribuan. Ini pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Pekerjaan 6 bulan dikerjakan dalam waktu hanya 1 bulan. Nah, artinya kan masyarakat lebih berperan aktif buat kita. Gini, ada seseorang dari Partai Gerindra mau janji lompat dari Monas. Nah, Habibur Rahman
Saya berani terjun bebas dari puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon. Ya. Kalau Mas Singgi lihat begini gimana? Kalau dari kita teman Ahok pribadi tidak menyarankan. Tinggi Monas itu 132 meter, artinya dia bunuh diri. Dan dalam agama siapapun tidak boleh diizinkan untuk bunuh diri. Seperti itu bahasanya. Kalau kita nanti dapat 1 juta, teman Ahok bukan saya saja. Semua akan menagih janjinya Habibur Rahman untuk terjun dari Monas. Jadi bukan tidak mungkin ini bisa dilakukan. Nah, janganlah, itu kan nggak bagus itu. Betul sekali. Jadi saya kira Anda harus bilang, jangan suruh orang terjun dari Monas. Kami memang tidak persilahkan beliau untuk terjun dari Monas. Apa yang membedakan sebetulnya semangat orang mengumpulkan KTP sebelum declare Ahok melalui jalur independen dan setelah? Ya, kalau ditanya, saya sering beberapa kali beda signifikan ya? Iya, sangat signifikan sekali. Mereka sekarang lebih yakin kalau Ahok akan maju lewat jalur independen. Tadinya kan masih ngambang. Sebelum bulan Maret dia menyatakan dia akan maju lewat jalur independen itu, semuanya masih nanti dulu lah, mungkin belakangan saja kalau sudah menyatakan, belum ada nama wakil juga. Nah itu jadi aspek bahwa masyarakat sekarang lebih berani, lebih terang-terangan, mereka lebih yakin, ya itu dia yang menambah lebih cepat terkumpulnya KTP sekarang. Oke Mas Singgi, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Mas Singgi, sebagai orang tua saya senang sekali sebetulnya lihat kerja anak-anak muda seperti kalian. Dan saya berharap itu juga terjadi di tempat-tempat lain nantinya. Pertanyaan saya adalah, kalian lihat kan hasil survei yang memperlihatkan bagaimana Ahok tinggi sekali elektabilitasnya, lalu kemudian kepuasan terhadap publik kinerjanya juga bagus, lalu kemudian tiba-tiba belakangan ada cerita reklamasi yang kemudian ada cerita suapnya. Satu, kedua tiba-tiba ada cerita suap sumber waras. Apakah pengaruhnya pada kerja teman Ahok? Saat berita soal reklamasi dikeluarkan, soal sumber waras dikeluarkan, sebenarnya kita sampai sekarang tidak bisa melihat sama sekali penurunan dari KTP per hari teman Ahok. Kita selalu berpatokan dari teman Ahok sendiri, berpatokan bahwa KTP per hari adalah dasar dari kita. Berapa sih KTP per hari itu rata-rata? Di angka 15.000 sampai 17.000 per hari. Di angka 15.000, 17.000. Iya. Ketika cerita terjadi seminggu belakangan gimana? Sampai dengan saat ini cerita tersebut dikeluarkan, ada suap segala macam, kami tidak terpengaruh sekali. Perolehan KTP masih tetap stabil di angka 15 ribuan. Mungkin jadi kami ada perbedaan ketika hari biasa dan hari libur. Hari biasa itu hanya beda hari biasa dan hari libur saja gitu. Karena weekend biasanya mereka, kalau kita kan punya 20 booth mall sekarang, masyarakat itu jadi lebih sering ke mall. Kalau liburan artinya dia hari biasa dan hari libur lebih banyak hari libur. Tapi tetap stabil angkanya di angka 15 ribu. Mereka tidak bicara bahwa Ahok sekarang dalam posisi abu-abu. Ini saya baca tulisan pendapat dari peneliti politik atau pollster Muhammad Kodari. Jadi dia bilang, Indobarometer ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tengah berada dalam pusaran permasalahan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Dan seterusnya, kemungkinan ada pengaruhnya. Karena dia lagi tidak hitam putih tapi abu-abu. Ya siapapun memang boleh berpendapat soal siapa Ahok, apa perannya Ahok seperti itu. Tapi kami dari teman Ahok sendiri memang tidak punya ranah sama sekali untuk mengomentari apa yang terjadi saat ini, kondisi saat ini. Tapi sampai dengan saat ini kami tidak terpengaruh. Ini bagian dari skenario untuk mengganggu konsentrasi kami saja sebenarnya. Skenario mengganggu konsentrasi. Tapi orang-orang yang datang bawa KTP itu atau yang ini, mereka komplain nggak? Ahok sudah ada cerita-cerita begini. Sampai sekarang tidak ada yang namanya mereka cabut dukungan ke kita, tidak ada. Mereka sekarang mungkin yang lebih ngasih KTP, mereka sekarang sudah berpikir secara rasional, siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Coba kita dengar Ahok bicara soal sumber waras. Ya persis yang kita bawa untuk BPK. BPK ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Bapak menjelaskan tentang yang... Ya pokoknya nanti kita tanya aja dia mau tanya apa. Ya. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Hah? Ya udah, kamu lihat aja. Iya, kita kenal BPK-nya ngaco seperti itu gitu. Ahok tetaplah Ahok. Iya betul sekali.
sampai sekarang kita tidak pernah melihat Ahok akan berbeda pendapat semenjak ada kondisi yang seperti ini. Dia bilang bahwa kemarin kita sempat telekonferensi juga dengan Bapak melalui aplikasi. Telekonferensi. Ya, beliau sedang makan siang di Balai Kota, menyempatkan waktu. Memang kita minta untuk menyempatkan waktu karena beliau tidak bisa hadir karena memang apa yang dibicarakan di situ? Karena ini orang bicara, Pak Ahok sudah ada cerita begini, ini nggak bagus nih. Iya. Kita sebenarnya tidak menggali soal bagaimana kondisinya saat ini, tapi Pak Ahok selalu mengucapkan bahwa terima kasih sudah memberikan dukungan kepada saya, terima kasih untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita yang sifatnya negatif terhadap saya, dan di segmen terakhir dia bilang bahwa saya yakin saya akan tetap independen. Saya yakin saya tetap independen. Betul. Maksudnya bukan calon independen, tetapi bersih atau gimana? Maksudnya kalau itu berarti dia akan tetap maju melalui jalur independen. Dan itulah yang kalian inginkan, bukan? Iya, sampai sekarang kita tetap ingin mengusung Ahok lewat jalur independen. Coba sekarang heboh yang reklamasi itu. Kita coba dengar statement Ahok. Saya bilang 5% tanah tetap punya DKI. Udah titik. Lalu bangunnya gimana? Penjualan kalian 15% buat bangun. Sehingga nanti pegawai kalian, tukang sampah, PPSU, semua satu pulau. Sopir-sopir kalian, pegawai kalian tinggalnya di mana? Di pulau. Di apartemen pulau. Kamu bikin, tapi itu apartemen kita. PKL mau jualan pasar basah punya kami. Fasus-fasus punya kami. Bayangin, pulau 500 hektar. Bikin bangunan gitu mewah, gitu kaya. Orang kaya gitu banyak. Orang kaya pakai pembantu nggak? Pakai sopir nggak? Kebersihan. Bisa nggak pegawai-pegawai itu kantor lagi? Kantor orang pakai dasi 5 juta, 10 juta. Tukang listrik 2 juta, 3 juta. Bisa nggak beli rumah di apartemen di pulau? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dia tinggal di mana? Bekasi, Depok, Tangerang. Kalau lihat cerita reklamasi ini kan versinya Pak Ahok. Sementara ada versi lain yang mengatakan ada suap di belakangnya. Sampai sekarang kami tidak cukup yakin sekali ada peran Pak Ahok dalam hal ini. Gitu. Kalau masyarakat memang menginginkan ada masalah, ya silakan gugat di PT UN. Jadi Pak Ahok juga bilang bahwa beliau menerangkan ke kami bahwa ya memang tidak ada masalah dalam hal ini. Dan berita juga sudah menjelaskan dengan secara detail sekali bagaimana reklamasi ini, bagaimana regulasinya dibangun. Jadi kalau memang ada kesalahan regulasi, ya silakan digugat di PT UN. Mas Singgi, teman Ahok lihat nggak cyber war yang ada di medsos? Iya, betul. Itu luar biasa perangnya antara lovers dan haters. Ya. Anda ikuti itu? Iya, kami punya tim digital. Beliau memantau, tim kami memantau sekali apa yang terjadi di media sosial seperti itu. Jadi kami mengikuti sekali. Dan memang banyak sekali sekarang komentar negatif masuk ke kita. Tapi kita selalu, ya sudah, kami tidak punya ranah untuk mengomentari hal-hal seperti itu. Kami hanya fokus untuk pengumpulan KTP saja. Enggak juga, katanya begini Mas. Itu kan cerita ada buzzer yang memang betul dipakai ketika Ahok dijelekin, pasti dilawan lewat sosmed kan begitu? Iya. Nah, ada nggak? Kalau dari teman Ahok sendiri, kita tidak pernah membayar buzzer, kita tidak pernah meng-hire buzzer. Betul, jadi kami yakinkan bahwa kami memang hanya punya media sosial lewat akun Twitter, Facebook, dan Instagram yang kami kelola secara mandiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan misalnya Pak Ahok mengumpulkan para penggiat medsos yang beberapa waktu lalu berkumpul di rumahnya? Iya, itu mungkin undangannya Bapak langsung, kayak beliau mengundang kami ke kediaman beliau gitu kan pada saat itu. Jadi kami bilang ya itu mungkin haknya Pak Ahok untuk mengundang. Nah, Mas, Anda kan pendiri. Ini tiba-tiba ada John Roos mengatakan ternyata Suning ada di balik teman Ahok. Ya. Ini saya tidak tahu apakah haters, apakah orang netral atau tidak. Saya sebetulnya tahu, tapi saya tidak bisa mengatakan di sini. Kalau mendengar ini, apa jawaban Anda? Suni lagi rame betul namanya disebut. Iya betul, Bapak Suni Tanuwijaya yang kami kenal itu, beliau datang ketika kami diundang makan malam di kediaman Bapak untuk menjelaskan bahwa dia akan maju lewat jalur independen. Jadi kami baru kenal, baru kenal itu, baru ketemu juga, baru ngobrol juga, dan memang tidak ada bahasa yang dia ada di teman Ahok, tidak sih. Beliau hanya staf Pak Gup gitu kan. Beliau, Pak Ahok menjelaskan bahwa Pak Suni adalah mahasiswa yang sedang melanjutkan
doktornya di Illinois. Jadi beliau bilang bahwa itu saja. Jadi memang tidak ada hubungan sama sekali dengan teman Ahok. Yang beredar, saya juga tentu tidak percaya, tapi kan teman Ahok yang paling tahu. Betul. Yang beredar adalah dia menghubungkan Ahok, lalu kemudian ke pengembang, lalu kemudian ada uang, masuklah untuk membiayai teman Ahok. Kira-kira gitu. Agak lucu sekali sebenarnya kalau kita bilang Pak Suni punya dana untuk menghubungkan antara teman Ahok dengan pengembang atau pengusaha lainnya. Karena sejauh ini dari bulan Juni sampai sekarang kita sudah menjual kurang lebih 30.000 merchandise yang sudah kita keluarkan. Yang totalnya kalau dibilang fantastis luar biasa mencapai 3 miliar. Jadi itu uang yang kami punya sekarang. Uang yang kami punya untuk membiayai gerakan ini. Untuk membiayai semuanya, untuk cetak semuanya. Mas Singgi, kita akan bicarakan soal merchandise ini setelah ini. Itu fantastis. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama saya dan Mas Singgi Widjastono dalam DBS To The Point. Mas Singgi, tadi Anda jelaskan, Anda kan ada isu, ada uang di belakang itu. Ternyata Anda tetap seperti pertemuan pertama, itu dari merchandise. Dan jumlahnya 3 miliar sekarang. Betul. Itu kan menggambarkan banyak yang beli atau apa ukuran kalau dapatnya 3 miliar gitu? Yang pertama, bagaimana masyarakat sekarang lebih luar biasa berperan aktifnya, Yom. Mereka lebih, kita selalu bilang bahwa siapapun memang banyak sekali yang menyumbang ke kita dalam bentuk tunai. Betul. Tapi kita menyarankan tidak pernah dan tidak. Jadi boleh. Dalam bentuk tunai ada? Tidak ada. Jadi kami ada tolak. Kami tolak mentah-mentah. Bahwa Bapak kalau mau bantu atau Ibu kalau mau bantu ya silakan lewat penjualan merchandise kami. Beli atau menjual atau mereka beli? Mereka membeli merchandise kami. Kalau nanti kan saya nggak mau pakai, ya silakan dibagi-bagikan atau bagaimana. Jadi kan ya dari situlah kami mendapatkan dana yang luar biasa besar ini. Dan banyak juga yang misalnya mereka mau sumbang, tapi mereka tidak mau membeli merchandise. Akhirnya kita sarankan untuk mereka misalnya Bapak bergerak di bidang apa, misalnya di percetakan. Ya kita bilang bahwa kami butuh formulir Pak, gitu. Kami butuh stiker Pak. Jadi memang kami arahkan ke barang-barang. Kenapa Anda tidak mau terima duit? Susah untuk dipertanggungjawabkan karena dari awal kami dari awal memang komitmen sekali untuk menjaga supaya gerakan ini bersih dari terima uang dari Mas Singgi, itu ada berapa ratus orang sih di dalam teman Ahok dan Anda bisa tahu bahwa tidak ada yang terima, ada yang tidak terima, semuanya tidak terima duit. Kalau yang standarnya sama? Kalau yang terregistrasi di kami ada kurang lebih 500-an orang. Ada 500 orang. Dan kami yakinkan bahwa mereka semua bersih dari terima Prosedurnya uang. sama? Prosedurnya sama. Kita selalu screening siapapun yang akan menjadi relawan teman Ahok. Terdaftar dengan kita dan kita selalu yakinkan bahwa Bapak dan Ibu yang ingin menjadi harus bersih. Tapi Anda kan membiayai juga orang yang menjaga booth kan? Betul. Duitnya dari jualan itu? Iya, dari penjualan merchandise. Jadi kalau keuntungannya makin besar artinya mereka makin besar juga pendapatannya. Yang jaga booth kan. Apa yang paling laris? Kaos yang paling laris sampai sekarang, kaos dan... sayang Anda tidak bawa ke sini ya, biar kita tahu juga seperti apa. Gitu. Kaos yang paling laris sampai dengan sekarang. Kaos, karena memang orang tidak... Kalau kaos kan bisa dipakai kan? Betul sekali. Mas, itu sudah belakangan, itu kan ada 2 partai yang mendukung Ahok. Bukan pengusung, karena pengusung kan teman-teman Ahok. Kan gitu, coba kita lihat paket nih. Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah magnet dalam politik lokal Jakarta, tak terkecuali bagi partai politik. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang memiliki 10 kursi di DPRD Jakarta adalah partai kedua yang mendukung Ahok, meski Ahok menyatakan maju Pilkada Jakarta lewat jalur independen. Saya tidak peduli apakah dengan lewat independen, apa lewat jalur partai, apa pendukung, apa pengusung, itu kan hanya istilah aja. Nasional Demokrat yang punya 5 kursi di DPRD Jakarta lebih dulu menyokong Ahok. Dengan dukungan Nasdem dan Hanura, Ahok Heru Budi Hartono hanya kurang 6 kursi lagi untuk maju lewat jalur partai politik. Nasdem telah menyiapkan bala bantuan untuk membantu teman Ahok mengumpulkan kartu tanda penduduk yang dibutuhkan sang petahana berlaga di pentas politik lokal Jakarta. Menurut survei Carta Politika yang digelar 15-20 Maret, Ahok adalah tokoh yang paling ngetop dan memiliki tingkat keterpilihan tertinggi.
Elektabilitas Ahok mencapai 44,5%. Ahok hanya bisa disaingi Yusril Ihza Mahendra dengan 7,8% dan Tri Risma Harini 2,8%. Hingga 10 bulan menuju Pilkada Jakarta, sang petahana tak tergoyahkan sebagai tokoh yang paling berpeluang memenangkan Pilkada Jakarta tahun mendatang. Mas Singgi, ada 2 partai seperti yang sudah Anda dengar. Mereka ikut kerja nggak? Iya, jadi beberapa perwakilan dari Partai Nasdem melalui organisasi sayapnya dan Partai Hanura juga melalui organisasi sayapnya membentuk beberapa relawan lagi di bawahnya. Dan mereka sampai sekarang masih mengumpulkan KTP, bergerilya di bawah untuk mengumpulkan KTP guna membantu Ahok. Sampai sekarang sih masih. Nah, yang dari jumlah yang Anda rekap ini termasuk dari mereka bukan? Iya, betul. Jadi beberapa memang masuk dari kantongnya Partai Nasdem dan Partai Hanura melalui organisasi saya. PDIP belum pernah dekat Anda untuk mengatakan udahlah kita tukar, kita mendukung, mengusung, kalian mendukung. Tidak, dan kami sampai sekarang masih yakin sekali tetap pada jalurnya untuk maju melalui jalur independen dan partai hanya kami izinkan untuk mendukung saja. Sampai sekarang kami masih yakin dan hanya punya opsi itu saja. Jadi sebetulnya kalau lihat kerja untuk mencapai 1 juta itu tidak terlalu sulit lah sesuai dengan permintaan Pak Ahok. Ya, kami yakin sekali sampai bulan Mei nanti, akhir Mei nanti kami sudah optimis akan mendapatkan 1 juta KTP, bahkan lebih dari itu. 1 juta itu apa artinya untuk kemenangan Ahok? Karena pemegang hak suara di DKI hampir 7 juta loh. Iya. Ini kan gambaran kecil. 6 juta 900 something lah. Ini kan gambaran kecil dari masyarakat yang sudah memberikan dukungan. Nah, gambaran besar kan nanti pada saat mungkin pemilihan umum gitu kan dimulai. Nah, kami yakin sekali gambaran kecil ini mudah-mudahan menjadi gambaran besar nantinya dan mudah-mudahan bisa memenangkan Ahok di Pilkada DKI nanti 2017. Mas Singgi, teman Ahok sudah lihat kompetitor untuk Ahok pada Pilkada 2017? Iya, kalau kami melihat dari awal, dari mulai ketika mantan menteri mencalonkan diri, ketika musisi mencalonkan diri, akhirnya runtuh masing-masing. Jadi secara nggak langsung mereka turun sekarang ke bawah, tidak terdengar lagi bagaimana suaranya. Ya, kami berharap kami mendapatkan lawan yang cukup baik nanti, kompetitor yang masyarakat bisa memilih dia karena memang dia punya saya paham kalau Anda mengatakan harus ada kompetitor yang bagus, kalau bisa lebih banyak. Karena kalau head to head juga tidak jamin Ahok sekali jalan loh. Iya, tapi kami masih optimis sekali. Perlawanannya bisa lebih besar. Iya, bisa lebih besar, tapi kami sudah menyiapkan skema terbaik untuk masa kampanye dan masa pemenangan nanti. Jadi kami rasa sampai sekarang kami harus optimis karena bahasanya kami harus optimis sekali. Jadi teman Ahok politis banget sekarang Mas Singgi ya? Ya, bisa dibilang begitu karena memang pengaruh luar biasa sekarang. Serangan masuk bertubi-tubi dan ya inilah. Kalian nggak marah kalau lihat serangan itu kan? Ya, kami harus bersikap secara humble, rendah diri sekali, rendah hati sekali bahwa semua pasti menyerang. Kami memang didirikan memang untuk diserang biasanya. Jadi mereka bilang bahwa asalkan bukan Ahok yang akan jadi nanti, mereka mendukung. Tapi buat kami ini menjadi sebuah gairah baru, semangat baru untuk meneruskan perjuangan kami. Mas Singgi, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih, Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan salah satu pendiri teman Ahok, Singgi Widjastono. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tokoh lainnya setelah ini. Mereka, kalau kita kan punya 20 booth mall sekarang, masyarakat itu jadi lebih sering ke mall. Kalau liburan, artinya di hari biasa dan hari libur lebih banyak hari libur. Tapi tetap stabil angkanya di angka 15.000. Mereka tidak bicara bahwa Ahok sekarang dalam posisi abu-abu. Ini saya baca tulisan pendapat dari peneliti politik atau pollster Muhammad Kodari. Jadi dibilang Indobarometer ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tengah berada dalam pusaran permasalahan kasus reklamasi Teluk Jakarta dan seterusnya. Kemungkinan ada pengaruhnya karena dia lagi tidak hitam putih tapi abu-abu. Ya, siapapun memang boleh berpendapat soal siapa Ahok, apa perannya Ahok seperti itu. Tapi kami dari teman Ahok sendiri memang tidak punya ranah sama sekali untuk mengomentari apa yang terjadi saat ini, kondisi saat ini. Tapi sampai dengan saat ini kami tidak terpengaruh. Ini bagian dari skenario untuk mengganggu konsentrasi kami saja sebenarnya. Skenario mengganggu konsentrasi. Tapi orang-orang yang datang bawa KTP itu atau yang ini, mereka komplain nggak? Ahok sudah ada cerita-cerita begini. Sampai sekarang tidak ada yang namanya mereka cabut dukungan ke kita, tidak ada. Mereka sekarang
Mungkin yang lebih ngasih KTP mereka sekarang sudah berpikir secara rasional siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Betul. Coba kita dengar Ahok bicara soal sumber waras. Ya persis yang kita bawa untuk BPK. BPK ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Termasuk Bapak menjelaskan 6 yang Ya pokoknya nanti kita tanya aja dia mau tanya apa. Ya. ada sisi perkiraan kerugian. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Hah? Ya udah, kamu lihat aja. Iya, kita kenal BPK-nya ngaco seperti itu gitu. Ahok tetaplah Ahok. Iya, betul sekali. Hah? Sampai sekarang kita tidak pernah melihat Ahok akan berbeda pendapat semenjak ada kondisi yang seperti ini. Dia bilang bahwa kemarin kita sempat telekonferensi juga dengan Bapak melalui aplikasi. Telekonferensi. Ya, beliau sedang makan siang di Balai Kota, menyempatkan waktu. Memang kita minta untuk menyempatkan waktu karena beliau tidak bisa hadir karena memang apa yang dibicarakan di situ? Karena ini orang bicara, Pak Ahok sudah ada cerita begini, ini nggak bagus nih. Iya, kita sebenarnya tidak menggali soal bagaimana kondisinya saat ini, tapi Pak Ahok selalu mengucapkan bahwa terima kasih sudah memberikan dukungan kepada saya, terima kasih untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita yang sifatnya negatif terhadap saya, dan di segmen terakhir dia bilang bahwa saya yakin saya akan tetap independen. Saya yakin saya tetap independen. Betul. Maksudnya bukan calon independen, tetapi bersih atau gimana? Maksudnya kalau itu berarti dia akan tetap maju melalui jalur independen. Dan itulah yang kalian inginkan, bukan? Iya, sampai sekarang kita tetap ingin mengusung Ahok lewat jalur independen. Coba sekarang heboh yang reklamasi itu. Kita coba dengar statement Ahok. Saya bilang 5% tanah tetap punya DKI. Udah titik. Lalu bangunnya gimana? Penjualan kalian 15% buat bangun. Sehingga nanti pegawai kalian, tukang sampah, PPSU, semua satu pulau. Sopir-sopir kalian, pegawai kalian tinggalnya di mana? Di pulau. Di apartemen pulau. Kamu bikin, tapi itu apartemen kita. PKL mau jualan pasar-pasar punya kami. Fasus-fasus punya kami. Bayangin, pulau 500 hektar. Bikin bangunan gitu mewah, gitu kaya. Orang kaya gitu banyak. Orang kaya pakai pembantu nggak? Pakai sopir nggak? Kebersihan, bisa nggak pegawai Tinggi, kita akan bicarakan soal merchandise ini setelah ini. Itu fantastis. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama saya dan Mas Singgi Widjastono dalam DBS To The Point. Mas Singgi, tadi Anda jelaskan, Anda kan ada isu, ada uang di belakang itu. Ternyata Anda tetap seperti pertemuan pertama, itu dari merchandise. Dan jumlahnya 3 miliar sekarang. Betul. Itu kan menggambarkan banyak yang beli atau apa ukuran kalau dapatnya 3 miliar gitu? Yang pertama, bagaimana masyarakat sekarang lebih luar biasa berperan aktifnya, Yong. Mereka lebih, kita selalu bilang bahwa siapapun memang banyak sekali yang menyumbang ke kita dalam bentuk tunai. Betul. Tapi kita menyarankan tidak pernah dan tidak. Jadi dalam bentuk tunai ada? Tidak ada. Jadi kami ada tidak tolak, maksudnya? Kami tolak mentah-mentah. Bahwa Bapak kalau mau bantu atau Ibu kalau mau bantu ya silakan lewat penjualan merchandise kami. Beli atau menjual atau mereka beli? Mereka membeli merchandise kami. Kalau nanti kan saya nggak mau pakai, ya silakan dibagi-bagikan atau bagaimana. Jadi kan ya dari situlah kami mendapatkan dana yang luar biasa besar ini. Dan banyak juga yang misalnya mereka mau sumbang, tapi mereka tidak mau membeli merchandise. Akhirnya kita sarankan untuk mereka misalnya Bapak bergerak di bidang apa, misalnya di percetakan. Ya kita bilang bahwa kami butuh formulir, Pak. Gitu. Kami butuh stiker, Pak. Jadi memang kami arahkan ke barang-barang. Kenapa Anda tidak mau terima duit? Susah untuk dipertanggungjawabkan karena dari awal kami dari awal memang komitmen sekali untuk menjaga supaya gerakan ini bersih dari terima uang dari Mas Singgi, itu ada berapa ratus orang sih di dalam teman Ahok, dan Anda bisa tahu bahwa tidak ada yang terima, ada yang tidak terima, semuanya tidak terima duit. Kalau yang standarnya sama? Kalau yang terregistrasi di kami ada kurang lebih 500-an orang. Ada 500 orang. Dan kami yakinkan bahwa mereka semua bersih dari terima Prosedurnya uang. sama? Prosedurnya sama. Kita selalu screening siapapun yang akan menjadi relawan teman Ahok. Terdaftar dengan kita, dan kita selalu yakinkan bahwa Bapak dan Ibu yang ingin menjadi harus bersih. Tapi Anda kan membiayai juga orang yang menjaga booth kan? Betul. Duitnya dari jualan itu? Iya, dari penjualan merchandise. Jadi kalau keuntungannya makin besar, artinya mereka
makin besar juga pendapatannya. Yang jaga booth kan. Apa yang paling laris? Kaos yang paling laris sampai sekarang, kaos dan sayang Anda tidak bawa ke sini ya, biar kita tahu juga seperti apa gitu. Kaos yang paling laris sampai dengan sekarang. Kaos, karena memang orang tidak, kalau kaos kan bisa dipakai kan? Betul sekali. Mas, itu sudah belakangan, itu kan ada dua partai yang mendukung Ahok, bukan pengusung, karena pengusung kan teman-teman Ahok, kan gitu. Coba kita lihat paket nih. Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah magnet dalam politik lokal Jakarta, tak terkecuali bagi partai politik. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang memiliki 10 kursi di DPRD Jakarta adalah partai kedua yang mendukung Ahok, meski Ahok menyatakan maju Pilkada Jakarta lewat jalur independen. Saya tidak peduli apakah dengan lewat independen, apa lewat jalur partai, apa pendukung, apa pengusung, itu kan hanya istilah aja. Nasional Demokrat yang punya 5 kursi di DPRD Jakarta lebih dulu menyokong Ahok. Dengan dukungan Nasdem dan Hanura, Ahok Heru Budi Hartono hanya kurang 6 kursi lagi untuk maju lewat jalur partai politik. Nasdem telah menyiapkan bala bantuan untuk membantu teman Ahok mengumpulkan kartu tanda penduduk yang dibutuhkan sang petahana berlaga di pentas politik lokal Jakarta. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Senang sekali karena kita sudah bisa ketemu lagi dalam episode ini. Dalam DBS To The Point kali ini, saya sengaja mengundang kembali Singgi Widyastono, anak muda berumur 23 tahun yang menjadi salah satu pendiri teman Ahok. Saya berharap Anda tidak menganggap siaran ini sebagai siaran ulang. Berkat kerja keras anak-anak generasi digital ini, syarat dukungan minimal untuk Basuki Cahayapurnama, Heru Budi Hartono telah terpenuhi. Senin kemarin mereka menggelar syukuran di markasnya Pejaten, Jakarta Selatan. Mas Singgi, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih kembali Pak Don. Ini yang kedua Anda saya undang ke sini. Kedua kali, betul. Kedua kali. Tapi kali ini tidak selama seperti sebelumnya. Siap. Nah, pemirsa, sebelum kami berbincang lebih lanjut dengan Singgi, kita simak dulu liputan rekan saya berikut ini. Potong tumpeng di markas teman Ahok Pejaten Jakarta Selatan menandai syukuran atas terkumpulnya 533 ribuan kartu tanda penduduk untuk pencalonan pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono. Pasangan yang didukung penuh teman Ahok ini maju lewat jalur independen di Pilkada Jakarta tahun 2017. Sebelum Maret, kumpulan anak muda berusia 20 tahunan ini sebenarnya telah mengumpulkan fotokopi KTP di atas 700 ribuan. Namun karena saat itu Ahok belum menetapkan pasangan, teman Ahok harus mengecek ulang dukungan warga Jakarta kepada Ahok Heru Budi. Teman Ahok hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk memenuhi syarat minimal yang ditetapkan KPU Jakarta. Meski syarat minimal telah terlampaui, teman Ahok bertekad mengumpulkan 1 juta KTP untuk Ahok Heru Budi. Kita berpikirnya sih kalau misalnya kita bisa ngumpulin, kalau kita bisa mendukung Pak Ahok dengan suara maksimum, kenapa kita harus berhenti di suara minimum gitu. KTP yang dihimpun tadi nantinya akan disetor ke KPU Jakarta untuk diverifikasi. KPU lalu akan memutuskan apakah KTP yang disetor teman Ahok memenuhi syarat atau tidak. Mas Singgi, dramatis juga akhirnya pada saat ini sudah terkumpul 532, syarat minimal ya, 532.213 KTP. Sebetulnya yang Anda sudah kumpulkan lebih dari itu. Apa sebetulnya yang kemudian teman-teman rasakan setelah bisa mencapai di tahap ini? Kalau kita cerita dari awal sebenarnya Pak Don, kita mulai dari bulan Juni tanggal 15 2015 sampai bulan Maret di awal itu kita masih pede sekali dengan angka 784 angka 780.000. Betul, KTP. Tapi setelah pertemuan kami dengan Pak Ahok dan Pak Ahok menyatakan bahwa dia akan maju lewat jalur independen bersama Pak Heru Budi Hartono, wakilnya Pak Ahok pesan sama kita, Mas mendingan gunakan formulir yang baru saja karena kita yakin nanti bila ada gugatan karena menambahkan klausa baru ke dalam
formulir dalam formulir dari KPU. Betul. Ada klausa baru. Betul, itu ada masalah gugatan takutnya. Oke. Akhirnya kita mengulang kembali pengumpulan pertanggal 8 Maret. Dari 780.000 lalu kemudian Anda mengulang kembali. Mengulang kembali. Untuk buat sesuatu yang lebih benar menurut tuntutan. Betul sekali. Kita akan meminimalkan gugatan. Meminimalkan gugatan. Awalnya tidak ada namanya, calon wakilnya. Akhirnya kita buat dengan ada namanya. Oh, ada nama. Ada oh iya, nama Heru wakilnya. sudah masuk. Betul sekali. Dan dalam waktu tempo 1 bulan Kalau itu kantor lagi. Kantor orang pakai dasi 5 juta, 10 juta. Tukang listrik 2 juta, 3 juta. Bisa nggak beli rumah di apartemen di pulau? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dia tinggal di mana? Bekasi, Depok, Tangerang. Kalau lihat cerita reklamasi ini kan versinya Pak Ahok. Sementara ada versi lain yang mengatakan ada suap di belakangnya. Sampai sekarang kami tidak cukup yakin sekali ada peran Pak Ahok dalam hal ini. Gitu. Kalau masyarakat memang menginginkan ada masalah, ya silakan gugat di PT UN. Jadi Pak Ahok juga bilang bahwa beliau menerangkan ke kami bahwa ya memang tidak ada masalah dalam hal ini. Dan berita juga sudah menjelaskan dengan secara detail sekali bagaimana reklamasi ini, bagaimana regulasinya dibangun. Jadi kalau memang ada kesalahan regulasi, ya silakan digugat di PT UN. Mas Singgi, teman Ahok lihat nggak cyber war yang ada di medsos? Iya, betul. Itu luar biasa perangnya antara lovers dan haters. Ya. Anda ikuti itu? Iya, kami punya tim digital. Beliau memantau, tim kami memantau sekali apa yang terjadi di media sosial seperti itu. Jadi kami mengikuti sekali. Dan memang banyak sekali sekarang komentar negatif masuk ke kita. Tapi kita selalu, ya sudah, kami tidak punya ranah untuk mengomentari hal-hal seperti itu. Kami hanya fokus untuk pengumpulan KTP saja. Enggak juga, katanya begini Mas. Itu kan cerita ada buzzer yang memang betul dipakai ketika Ahok dijelekin, pasti dilawan lewat sosmed kan begitu? Iya. Nah, ada nggak? Kalau dari teman Ahok sendiri kita tidak pernah membayar buzzer, kita tidak pernah meng-hire buzzer. Betul, jadi kami yakinkan bahwa kami memang hanya punya media sosial lewat akun Twitter, Facebook, dan Instagram yang kami kelola secara mandiri. Oh, jadi tidak ada hubungannya dengan misalnya Pak Ahok mengumpulkan para penggiat medsos yang beberapa waktu lalu berkumpul di rumahnya? Ya, itu mungkin undangannya Bapak langsung, kayak beliau mengundang kami ke kediaman beliau gitu kan pada saat itu. Jadi kami bilang ya itu mungkin haknya Pak Ahok untuk mengundang. Nah, Mas, Anda kan pendiri. Ini tiba-tiba ada John Roos mengatakan ternyata Suning ada di balik teman Ahok. Ya. Ini saya tidak tahu apakah haters, apakah orang netral atau tidak. Saya sebetulnya tahu, tapi saya tidak bisa mengatakan di sini. Kalau mendengar ini, apa jawaban Anda? Suni lagi rame betul namanya disebut. Iya betul, Bapak Suni Tanuwijaya yang kami kenal itu beliau datang ketika kami diundang makan malam di kediaman Bapak untuk menjelaskan bahwa dia akan maju lewat jalur independen. Jadi kami baru kenal, baru kenal itu, baru ketemu juga, baru ngobrol juga, dan memang tidak ada bahasa yang dia ada di teman Ahok, tidak sih. Beliau hanya staf Pak Gup gitu kan. Beliau Pak Ahok menjelaskan bahwa Pak Suni adalah mahasiswa yang sedang melanjutkan doktornya di Illinois. Jadi beliau bilang bahwa itu saja. Jadi memang tidak ada hubungan sama sekali dengan teman Ahok. Yang beredar, saya juga tentu tidak percaya, tapi kan teman Ahok yang paling tahu. Betul. Yang beredar adalah dia menghubungkan Ahok, lalu kemudian ke pengembang, lalu kemudian ada uang, masuklah untuk membiayai teman Ahok. Kira-kira gitu. Agak lucu sekali sebenarnya kalau kita bilang Pak Suni punya dana untuk menghubungkan antara teman Ahok dengan pengembang atau pengusaha lainnya. Karena sejauh ini dari bulan Juni sampai sekarang kita sudah menjual kurang lebih 30.000 merchandise yang sudah kita keluarkan. Yang totalnya kalau dibilang fantastis luar biasa, mencapai 3 miliar. Jadi itu uang yang kami punya sekarang, uang yang kami punya untuk membiayai gerakan ini, untuk membiayai semuanya, untuk cetak semuanya. Sampai dengan hari ini sudah tercapai 547.000 KTP dukungan. 547 yang masuk ya? Iya, 547.000 KTP. Yang biasanya 500.000 itu didapatkan kurang lebih 5-6 bulan. Jadi Anda bisa lihat, artinya saya bisa lihat perbedaan. Betul. Pengumpulan KTP setelah Ahok, Heru mendeklar maju lewat jalur independen dan sebelum. Jadi yang ini 1 bulan
sampai Betul. terpenuhi sekian, sedangkan yang sebelumnya 780 untuk sekian bulan, bukan? Betul sekali. Kalau 500.000 itu dalam waktu tempo 6 bulan. Nah, 700.000 berarti kurang lebih di bulan Februari kita baru berhasil mendapatkan 700 ribuan. Ini pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Pekerjaan 6 bulan dikerjakan dalam waktu hanya 1 bulan. Nah, itu artinya kan masyarakat lebih berperan aktif buat kita. Gini, ada seseorang dari Partai Gerindra mau janji lompat dari Monas. Nah, Habibur Rahman, saya berani terjun bebas dari puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon. Ya. Kalau Mas Singgi lihat begini gimana? Kalau dari kita teman Ahok pribadi tidak menyarankan. Tinggi Monas itu 132 meter. Artinya dia bunuh diri. Dan dalam agama siapapun tidak boleh diizinkan untuk bunuh diri. Seperti itu bahasanya. Kalau kita nanti dapat 1 juta, teman Ahok bukan saya saja. Semua akan menagih janjinya Habibur Rahman untuk terjun dari Monas. Jadi bukan tidak mungkin ini bisa dilakukan. Nah, janganlah. Itu kan nggak bagus itu. Betul sekali. Jadi saya kira Anda harus bilang, jangan suruh orang terjun dari Monas. Kami memang tidak persilahkan beliau untuk terjun dari Monas. Apa yang membedakan sebetulnya semangat orang mengumpulkan KTP sebelum declare Ahok melalui jalur independen dan setelah? Ya, kalau ditanya, saya sering beberapa kali beda signifikan ya? Iya, sangat signifikan sekali. Mereka sekarang lebih yakin kalau Ahok akan maju lewat jalur independen. Tadinya kan masih ngambang. Sebelum bulan Maret dia menyatakan dia akan maju lewat jalur independen itu, semuanya masih nanti dulu lah, mungkin belakangan saja kalau sudah menyatakan, belum ada nama wakil juga. Nah, itu jadi aspek bahwa masyarakat sekarang lebih berani, lebih terang-terangan, mereka lebih yakin, ya itu dia yang menambah lebih cepat terkumpulnya KTP sekarang. Oke, Mas Singgi, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Mas Singgi, sebagai orang tua, saya senang sekali sebetulnya lihat kerja anak-anak muda seperti kalian. Dan saya berharap itu juga terjadi di tempat-tempat lain nantinya. Pertanyaan saya adalah, kalian lihat kan hasil survei yang memperlihatkan bagaimana Ahok tinggi sekali elektabilitasnya, lalu kemudian kepuasan terhadap publik kinerjanya juga bagus, lalu kemudian tiba-tiba belakangan ada cerita reklamasi yang kemudian ada cerita suapnya. Satu, kedua tiba-tiba ada cerita suap sumber waras. Apakah pengaruhnya pada kerja teman Ahok? Saat berita soal reklamasi dikeluarkan, soal sumber waras dikeluarkan, sebenarnya kita sampai sekarang tidak bisa melihat sama sekali penurunan dari KTP per hari teman Ahok. Kita selalu berpatokan dari teman Ahok sendiri, berpatokan bahwa KTP per hari adalah dasar dari kita. Berapa sih KTP per hari itu rata-rata? Di angka 15.000 sampai 17.000 per hari. Di angka 15.000, 17.000. Iya. Ketika cerita terjadi seminggu belakangan gimana? Sampai dengan saat ini cerita tersebut dikeluarkan, ada suap segala macam, kami tidak terpengaruh sekali. Perolehan KTP masih tetap stabil di angka 15 ribuan. Mungkin jadi kami ada perbedaan ketika hari biasa dan hari libur. Hari biasa itu hanya beda hari biasa dan hari libur saja gitu. Karena weekend biasanya